Antikristus 666 pengikut Dajjal. Apa bang? Saya Kok marah, Bang? menyampaikan kepada Bang Juma, Antikristus pengikut Dajjal 666. Oh gitu. Iya. Udah gitu aja bang? Enggak, saya mau menyampaikan ini ada ayatnya, segera bubar ini. Iya udah itu aja atau Saya belum? menyampaikan nih ayatnya. Ya ini saya bacakan iya, ya. silakan. Saya bacakan Oh ya. iya silakan. Tolong dibuka Bang Juma. Ya Antikristus jangan minta tolong 666. bang, jangan minta tolong. Di 1 Abang Timotius sendiri. 3 ayat 12. 1 Timotius 3 ayat 12. Begini bunyinya. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. 1 Timotius 3 ayat 12. Bang Juma, segera bubar. Tadi udah bersumpah, udah berjanji. Oke, kita 1 bahas. Timotius Kita 3 bahas. ayat 12 dibaca sekarang. Iya. Iya, oke, kita bahas. Saudara, di sini tidak berbicara mengenai Karisten. 1 Di situ Timotius 3 berbicara ayat tentang 12. diaken. Saya paham, saya ngerti. Kamu belum lahir, saya sudah hafal Bible. Oke, diaken Paham kau? haruslah suami dari satu Kau ngerti istri, diaken bukan itu? dua istri. Diaken itu apa? Diaken itu apa? Oke. Diaken. Oke, Diaken itu apa? pengikut Diaken. Kristus semua. Itu pengikut Kristus. Ayatnya ada di ayatnya orang Kristen. Ayatnya ada di Diaken ayatnya itu orang Kristen, tentang bukan di ayat-ayat pelayan. lain. Pelayan Ya, haruslah 1 suami. Timotius itu Dengar. 1 Timotius. Dengar. Ayo. Pelayan, kau ngerti pelayan? Pelayan itu harus berasal dari suami dari satu istri, bukan jemaah. Oke. Itu pelayan. Ayat itu Toyol. ada di ayatnya orang Jangan kau Kristen. ajari saya Bible. pengikut Dajjal. Jangan. Jangan kau ajari saya. Saya Antikristus orang dari luar 666. agamamu. Saya tidak punya intervensi Penyembah terhadap naga. Bible karena itu bukan imanku. Maka saya berhak kemudian untuk mengartikan sesuai dengan yang sebenarnya. Karena saya tidak ada beban. Kata daiken itu atau diaknokos di dalam bahasa Yunani itu hanya tertuju kepada satu tokoh, yaitu pelayan di tengah-tengah jemaat. Pelayan di tengah jemaat itu harus berasal dari seorang suami satu istri. Tidak boleh kemudian pelayan itu memiliki dua istri. Pelayan. Betul, Yang kan? saya tanya Karisten, jamaah. Oke, Jemaat. itu 1 Jemaat Timotius Kristen itu kalian. ada di ayatnya Jangan orang kau ajari Kristen di saya. Bible, bukan di ayat lain. Jangan kau Berarti ajarkan mengajarkan saya. Hei. orang Kristen untuk setia kepada satu istri. Tidak ada. Ini berbicara mengenai diaken pengikut atau 66. disken. Diaken itu, hei. Diakonos itu bercerita tentang apa? Pemimpin jemaat. Antikristus. Hei, kamu Ini itu berbicara ada di mengenai Wahyu. pemimpin. Ini berbicara mengenai pemimpin. Pemimpin jemaat itu harus berasal dari tokoh, yaitu Halo suami Juma. dari satu istri. Juma mulut kau itu Dan Oke, itu segera bubar. Kamu udah berlaku. bersumpah tadi. ayam. Dan itu berlaku hanya untuk selama dia bertugas sebagai Ya, pelayan. itu ayatnya orang Kristen. 1 Timotius itu ayatnya orang Kristen. Apakah Udah. itu berlaku Mau untuk tanya apa semua lagi? Kristen? Dengar. Itu ayatnya orang Kristen. Apakah itu berlaku untuk semua Kristen? Itu ayatnya orang Kristen Ayo. karena ada di Bible. Saya tanya, Teng-dong, apakah itu teng-dong, berlaku untuk teng-dong. semua Kristen? Halo, seiman. Teng-dong. Teng-dong, gila itu. Teng-dong. Itu namanya Diaken orang itu gila. Jangan atau dijilat diakonos lagi, Juma. itu. Bahlul, Juma Bahlul. itu nggak Yang tahu saya tanya diri itu. Kristen, jemaat Kristen, Malu kalian. dia. Yang kutanya kalian. Yang saya Kalau tanya itu Islam kalian. itu, kalau Islam Sedangkan itu yang orang diterangkan gila di itu. dalam 1 Timotius 3 nomor 12 itu bercerita tentang diakonos. Diakonos itu adalah pemimpin. Pemimpin jemaat itu kudu berasal dari seorang laki-laki yang istrinya cuma satu. Itu pemimpin. Tetapi setelah dia usai memimpin, apakah masih ada perintahnya? Nehi merica ketember jahe. Halo. Tidak ada perintah cukup satu istri di dalam agama Kristen. Tidak ada. Ini hanya berlaku, diakonos itu hanya berlaku kepada pelayan. Nah, pelayan ini apakah seumur hidup? Tidak dong. Sebelum dia kemudian menjadi pelayan, apakah dia sudah pelayan? Tidak dong.
Ayo. Ayo. Lu, malu. Itu Malu, gila itu, gila itu. malu. Kau yang malu. Malu. Nggak tahu diri kau Malu anjing. karena tak ada dalilnya. Berbeda Halo, dengan Juma. Halo, agama Juma. Islam. Perintahnya menyeluruh. Kalau Islam itu Islam cukup satu itu, istri ciri gitu. Kamu PK1 ya, yang masuk Kristen. Saya mau tanya ini, jangan di mute. Saya mau tanya. Dengarkan, Saudara Leman. Kamu menjadi pengikut agama penjajah itu, Halo, apakah Juma karena orang Bila. tuamu dulu pahlawan atau dia penjilat pantat penjajah? Halo, Jawab. seiman. Jawab. Halo Kristen, jangan lagi berdebat sama orang gila itu. Saudara Leman. Ya, Saudara Leman, saya mau tanya. Saudara Leman, pertanyaan saya, Saudara Leman. Kamu mengikuti agama penjajah, apakah kamu berasal dari anak keturunan pahlawan atau penjilat penjajah? Jawab. Jawab. Jawab dulu. Kamu menjadi pengikut agama penjajah, apakah kamu keturunan pahlawan kemerdekaan atau kamu itu keturunan penjilat pantat penjajah? Jawab. Termute dia, teman-teman. Ada yang memute-nya. Apa ini? Tidak bisa didengar suaranya, untuk apa dinaikkan? Turunkan aja. jadi nggak perlu kau. Nah gitu, ngapain dinaikkan baru di mute? Bahasanya pun tidak bisa didengarkan. Hujatannya kalian lindungi. Hebat juga host saya di sini, hebat. Hujatan Kristen dilindungi dengan di mute. Padahal itu adalah entry point buat pasukan Islam untuk host saya setiap ada penghujat di mute. Lucu juga kadang-kadang. Moderator, Oke, yang nge-mute. sila. Iya, masih perlu ditatar mereka. Dia nggak ngerti strategi perang berarti. Iya, jangan di-mute, biarkan Kalau mereka mereka menghujat. Biar kalau kedengaran dia sama yang lain. menghujat, ya biarkan aja. Biarkan aja supaya aibnya itu ketahuan. Naikkan lagi sini, naikkan. Karena dia kuliah ini aja suka sekali dia menghujat. Naikkan aja. Leman, kau naik ke sini. Saya mau tanya samamu. Kamu kok agamamu sama dengan agama penjajah? Apakah kakek buyutmu atau orang tuamu dulu ikut berjuang? Kalau ikut berjuang, kenapa seagama dengan penjajah? Artinya kalau kakekmu atau bapakmu itu pejuang, kan tidak mungkin satu tempat ibadah dengan penjajah, iya kan? Nah, maka muncul pertanyaan saya kepada saudara Leman. Saudara Leman, saya mau tanya, Itu kenapa dari agamamu hari Al-Quran. ini? Sama saya aja Kenapa dong. agamamu? Siapa memegang Al-Quran? Orang gila seperti kau. Ngerti kau? Pertanyaan saya, kenapa agama sama seperti agama penjajah? Apakah ketika Uruslah penjajah masuk ke agamamu, Nusantara, Juma. bapakmu menjadi pahlawan? Bapakmu jadi pahlawan atau penjilat pantat penjajah? Coba kau jawab. Juma, Coba kau jawab. uruslah agamamu, jangan urus Coba kau agama jawab. orang lain. Ya. Lah ini Jangan agamaku saya urus. agama Ini agamaku orang saya lain, urus. urus agamamu. Ini urusan Jangan agamaku. urus Kristen. Di dalam agamaku Iya, itu jangan diperintahkan urus agama berdebat Kristen. dengan orang-orang zalim. Ya. Ini perintah agamaku. Ini perintah agamaku, nggak boleh kau halangi. Ya, Saya warga nggak negara. laku sama Saya punya Kristen hak. itu. Saya Nggak laku diperintahkan sama berdebat. Kristen itu anjing. Nggak laku sama Kristen itu. Agamamu yang nggak Uruslah laku. agamamu Islam itu. Iya, agamamu nggak laku kalau tidak ada penjajahan. Agamamu mana ada di Jadi, sini? Sedangkan Ah. Muhammad dia kawinkan anak umur 6 tahun. Nggak malu kau itu. Dia Terus, suruh kau terus, minum air kencing. terus apakah dia memaksa? Apakah dia Malu memaksa kau, kau mengikuti anjing. dia? Babi. Apakah kau Kau dipaksa mengikuti dia? memusuhkan Apakah ada agama orang Islam orang datang ke lain, rumahmu sedangkan membawa kau Indomie nggak untuk kau ngerti kau agamamu. mengikuti dia? Ada.
Nggak ada dong. Mari. Apakah kemudian ada pengikutnya datang ke Nusantara menjajah untuk supaya kau ikut menjadi pengikutnya? Nggak ada. Yang ada penjajah beragama sama agamamu. Sama agamamu penjajah itu Ya. datang ke Nusantara memaksa kau jadi pengikutnya. Sakit. 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 Ya sakit. Sakit. Ya sakit. Wah. Nabiku Muhammad kau hujat, tapi tidak ada pengikutnya yang kemudian tampil seperti Kristen, berpenampilan pendeta, berpenampilan pastor, kemudian menggunakan istilah-istilah Bible untuk memualafkan orang. Nggak ada. Tidak ada kemudian umatnya mengaku-ngaku mantan pendeta, pemilik sekolah Kristen. Nggak ada. Sesuai keadaan saja. Kalaupun ada mengaku itu beneran, mereka pendeta yang sudah mualaf. Mereka beneran anak pendeta yang sudah mualaf. Itu beneran, tidak seperti di tempatmu. Pakai jilbab, pakai baju koko, tampil seperti Islam pakai songkok. Habis itu masuk ke pesantren-pesantren, membagikan kemudian Bible dalam bahasa Arab. Parah, agama kuclu. Sakit hati kalian. Nggak dikik terus Sakit. itu kena report seminggu dia. Kena report sama TikToknya seminggu. Kena report itu. Kasihan. Sakit hati nih ya. Sakit hati. Padahal yang naik tadi itu kan siapa? Yang Kristen aneh itu. Membahas tentang poligami. Kita minta dalil. Nggak dikasih dalil, ngamuk-ngamuk dia.